Jumpa lagi di Tani dan Alam kita. Hari ini kita lihat-lihat lagi kondisi nursery kita ya. Ini sprinkle ini baru hari ini baru kita uji coba kembali. Kemarin kita lakukan perbaikan ya, perbaikan sprinkle. Hari ini kita mau lihat kita sebaran airnya, dan juga kita mau ngetes kira-kira berapa liter minyak yang habis untuk per jamnya ya, untuk melakukan penyiraman sprinkle menggunakan metode sprinkle ini ya. Itu juga ya. Ini areal ini tidak semua dibuat atau dilakukan penyiramannya melalui sprinkle ya. Ada juga yang kita lakukan penyiraman secara manual karena instalasi belum siap semua. Nah, ini nanti kita lihat-lihat lagi kegiatan transplanting tanaman. Ini kegiatan transplanting bibit atau pemindahan dari bibit di pre-nursery atau baby polybag dipindahkan ke mini-nursery atau ke polybag besar ya. Kita lihat cara pemindahan bibitnya. Nah, ini Pak Herman lagi buka melepaskan bibit dari polybag kecil ya. Jadi sisa polybag yang dilepas itu bisa dipakai kembali. Kita sudah lakukan 2 kali nih ya, 2 kali pemindahan bibit dengan menggunakan atau penanaman kecambah baru dengan menggunakan polybag yang bekas kita gunakan yang setelah kita lakukan penanaman di polybag besar ya. Nah, ini ada pupuk kandangnya ini, kira-kira 250 gram atau 1 genggam tangan lah ya. Kita berikan kohe atau pupuk kandang. Ini kohenya ini berasal dari kotoran kambing yang sudah dilakukan fermentasi ya. Jadi ada 2 tim, yaitu tim penanaman 2 orang dan tim yang bagian melubang ya. Ini kedalaman lubang setinggi polybag kecil yang ada ya, seorang polybag kecil yang ada ya. Tujuan pemberian daripada pupuk kandang ini adalah untuk nutrisi bagi atau makanan bagi tanaman kedepannya ya. Biasanya kalau di perusahaan dikasih pupuk rock fosfat ya, untuk pupuk dasarnya atau pupuk lubangnya, rock fosfat ya, tergantung lah ya. Kita dalam hal ini kita menggunakan pupuk kandang atau kohe daripada kotoran kambing ya, tapi yang sudah dilakukan fermentasi ya. Yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, alhamdulillah tanamannya tumbuh sehat segar ya. Kelihatan dari daun tanaman yang hijau semua ya, semua sebagian besar hijau ya. Kalaupun ada yang kuning itu karena
terserang penyakit ya, nanti kita bisa ungsikan ya. Kita lihat lagi ya. Jadi bisa lihat penampakannya secara umum, daun tanamannya hijau kehitaman bahkan ya. Nah, inilah salah satu manfaat penggunaan pupuk kandang atau kohe ya, yang sudah dilakukan fermentasi. Tidak terlepas juga daripada penyiraman air ya, air itu harus yang paling utama ya. Lihat ya, semua tanamannya hijau. Nah, inilah kegiatan kita, kegiatan transplanting namanya, atau pemindahan bibit dari polybag kecil ke polybag besar. Jadi ada tim, nanti ada tim langsirnya, nanti yang langsir ada tersendiri, yang melubang sendiri, yang menanam tersendiri. Ini rencana transplanting kita sebanyak 4.000 bibit ya. Ini sudah kita siapi, sementara kita lakukan penyusunnya rapat ya, untuk mempermudah orang melubang dan penanaman. Nanti rencana setelah 1 bulan kita lakukan spacing atau penjarangan ya, seperti ini ya kondisinya ya, penjarangannya. Memang penjarangan ini tidak standar seperti yang di perusahaan ya, tapi selama ini kita lakukan penjarang seperti ini untuk umur tanaman 1 tahun masih layak lah ya, selama ini kita lakukan ya. Jadi juga termasuk metodenya juga agak beda dengan metode perusahaan. Sistem penjarangan ini kita buat jalan-jalan, jalur-jalur, harusnya dia pancang semua, sistem pola mata 5 juga seperti di lapangan ya. Kita lihat ya, secara umum sawitnya hijau semua ya. Sambil kembali lagi kita lihat lagi sprinkle kita atau penyiraman secara mekanik lah kita bilang ya. Ini kita masih uji coba sprinkle ya, tapi kalau lihat secara umum ya, tanaman sudah tersiram merata ya, Ini kita uji coba dulu selama 2 jam ya. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian dulu vlog kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.